Tapi kalau bayar fidyah utang sholat disamakan dalam mazhab Imam Syafi'i seperti hutang puasa. Lah kalau puasa aja kita bayar fidyah, sholat juga kita bayar fidyah, begitu. Apakah dengan kita bayar fidyah dia beres di yaumil qiyamah? Kita nggak tahu, begitu. Urusan dia dengan jangan nanti jadi alasan, ya Allah, aku udah dibayarin fidyah sama anak-anakku ahli warisku, maka jangan masukkan aku ke dalam neraka sakor. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Summa amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamu taslim, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kulluhu wa in shomah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, para orang tua, para asatiz, para sesepuh, Bapak Haji, Ibu Haji, wabil khusus orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Sa'ali, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam iman dan takwa, sehingga bisa terus membimbing kita dengan ilmu dan pengalaman serta bimbingan beliau menuju jalan yang lebih baik lagi, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat lainnya, di antaranya Haji Oman dan juga para asatiz lainnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beruntung bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Kita memohon dengan kerahmatan Allah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini, dosa-dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah dengan menyebut alhamdulillah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang fikih 4 mazhab kita, di mana pada pertemuan kemarin pekan lalu kita baru membahas satu di antara kewajiban yang mesti dilakukan bagi orang yang batal puasa Ramadan. Ya, kalau ada orang yang batal puasa Ramadan punya 7 kewajiban. Kita baru bahas 1, wajib mengqadha. Masih ada 6 lagi nih ke depan. Itu baru 1. Yang 1 aja kemarin belum selesai. Ya, kita bahas dikit lagi tentang qadha. Baru bagian yang pertama adalah qadha, ya. Nanti setelah qadha, malam ini kita bisa bahas kafaratul kubra. Al-kafarah al-kubra, kafarat yang besar. Ada kafarat besar, nanti yang ketiga kafarat sugro, kafarat kecil, begitu. Itu bahasa para ulama fikih begitu, ya. Jadi siapa yang batal Ramadan punya 7 kewajiban. Bisa jadi atas dirinya cuma 1, bisa jadi atas dirinya lebih dari 1. Nggak bakalan keluar dari yang 7 ini, ya. Kemarin kita bahas tentang qadha, seluruh ulama sepakat wajib siapa yang batal puasa karena uzur ataupun tanpa uzur wajib mengqadha puasa Ramadan. Udah wajib tuh berarti tuh, ya. Yang males, yang main-main, udah dapet tanggungan 1, bayar berapa hari yang dia tinggal dalam puasa Ramadan. Dan jadi hitungannya bilangan, kalau sebulan penuh dia nggak puasa, bayarnya ya bulan itu berapa hari Ramadannya, begitu.
Berapa Ramadannya? 28. Jangan dibilang sebulan, hitungnya 28 gitu. Oh, tahun ini Ramadannya 29. Ya 29 begitu. Ya, jangan hitungannya bulan. Karena bulan Hijriyah jumlahnya tiap bulan berbeda-beda. Jadi yang diambil itu berapa hari Ramadan yang ditinggal. Begitu. Kan ada orang yang nggak puasa sampai sebulan. Ada nggak kira-kira? Ada. Maka dia bayarnya bukan sebulan, bayarnya seberapa lama Ramadan di tahun itu. Ya, jadi hitungannya bukan bulan, tapi hitungannya jumlah hari. Nah, malam ini kita akan bahas waktu mengkodok puasanya itu kapan, gitu ya. Terjadi perbedaan para ulama. Kita baca, ya. Ma ba'dan tihaihi ila maji'i Ramadan al-muqbil. Waktunya dari setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan kita sampai datang lagi Ramadan tahun depan. Itu waktunya tuh panjang gitu ya enggak? Nah, bedanya nanti ketemu bayarnya dipercepat apa ditunda, begitu. Terjadi perbedaan ulama. Wa yundabu ta'jilul qada ibra'an lizimmah wa musara'atun ila isqatil wajib. Wa yajibul azmu ala qada'i kulli ibadatin idza lam yaf'alha fawra. Seluruh ulama sepakat ya bahwa siapa yang punya qada puasa Ramadan disunnahkan segera bayar, jangan ditunda-tunda. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Salat perlu dikodok, jangan tunda-tunda, ada waktu langsung kerjain, begitu. Dan ibadah yang lain. Wa yukrahu liman alaihi qada'u Ramadan ayyatatawwa bisaumin. Makruh hukumnya kalau kita punya utang puasa Ramadan, dia malah puasa sunnah. Gitu. Makruh nih hukumnya berarti nih. Semua sepakat, ya? Ini masih sepakat para ulama nih. Sunnah dipercepat, makruh puasa sunnah, masih punya utang puasa. Jadi yang diduluin apa? Kodok, betul. Utang dulu. Ya Pak Ustadz, saya mau bayar, saya mau puasa Syawal, tapi punya kodok dulu, begitu. Nanti kalau nggak keburu gimana Pak Ustadz? Insya Allah dapat pahala puasa sunnah di bulan Syawal. Karena kan kita kodoknya di bulan apa? Syawal. Dapat niatnya kodok, puasa sunnah Syawalnya ngikut, begitu. Jadi jangan puasa sunnah Syawal, tapi yang pertama bayar kodok, begitu. Makruh hukumnya orang yang puasa sunnah masih punya utang Ramadan, ya Allah. Faqalal jumhur, nah, yajibu alaihi ba'da siyami Ramadanid dakhil al-qada wal kafar. Siapa yang tadi waktunya panjang belum selesai bayar utang, udah ketemu Ramadan lagi, utangnya masih ada. Ada yang kayak begini? Ada ya? Ya Allah, masih ada. Jadi Ramadan udah datang, utangnya belum lunas. Ya Allah. Jumhur nih Pak, mayoritas ulama kecuali Imam Abu Hanifah, berarti termasuk mazhab Imam Syafi'i, dia punya dua tanggungan, qada dan kafarat sugro. Oh, dua. Nih yang jarang-jarang kita temuin, ya. Jadi kalau ada yang punya utang ketemu lagi Ramadan tahun depan, bukan utangnya hilang, tetap diakumulasi, tapi jadi dua kewajibannya. Bayar utang tadi setelah Ramadan selesai tahun yang berikutnya, plus bayar fidyah, kafarat sugro, begitu. Ya Allah. Makanya jangan main-main. Nah, tuh hati-hati. Jadi orang yang kelewat Ramadan sampai tahun depan tanggungannya udah kodok juga, bayar fidyah juga. Wa qalal Hanafiyah, yang beda mazhab Imam Abu Hanifah. Pengikut mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan la fidyata alaih,
sawaun akanat ta'khir bi uzrin am bi ghairi uzrin. Kalau mazhab Hanafiyah ya, pengikut Imam Abu Hanifah nggak perlu bayar fidyah, dia cukup bayar qada saja ya, diakumulasi saja, baik dia karena lalai ataupun karena uzur syar'i. Karena lalai males begitu ya, akhirnya tidak bayar fidyah Ramadan keburu datang. Wa tatakarrarul fidyah inda Syafi'iyah bitakarraril a'wam. Berapa tahun yang dia tinggal, maka sebanyak itu fidyah yang harus dia bayar. Jadi misalnya tahun kemarin belum sempat bayar, tinggal 3 hari, fidyahnya cuma sekali. Fidyahnya bukan 3, hitungan fidyahnya 1 tahun. Lah Pak Ustadz, saya ninggalin puasa dari usia 17 tahun. Sekarang udah usia berapa? 40. Belum selesai. Belum. Berarti berapa tahun tuh? 18, 19, 20, hitung sampai 40, berarti 13 fidyah dia harus bayar. Ya Allah. Ini pendapat jumhur wajib bayar fidyah begitu. Tapi menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, bayar fidyahnya tergantung jumlah tahun yang dia tinggalkan begitu. Ya Allah, makanya jangan sampai hal ini terjadi. Ingetin istri kita, ingetin anak kita yang punya utang puasa, segera dilunasin sebelum Ramadan berikutnya datang. Karena kalau enggak, kita sebagai suami, sebagai orang tua harus bayar fidyah. Ya Allah. Walakin la yujzi'ul qada fil ayyamil manhi an saumiha ka ayyamil id wala fil waqtil manzur saumu kal ayyamil ula min Zulhijjah. Qada enggak sah kalau dikerjakan di hari yang haram kita berpuasa di hari tersebut. Contohnya hari raya Idul Fitri. Dan qada tidak sah jika dikerjakan di hari kita bernazar, berjanji akan puasa di hari tersebut. Misalnya dijanji begini, contoh, saya berjanji nanti bulan Zulhijjah mulai tahun ini tanggal 1 sampai tanggal 9 saya puasa. Dia janji. Itu nggak boleh kodonya di tanggal 1 sampai tanggal 9. Nggak boleh, karena dia punya janji. Tanggal di situ dia berjanji, bernazar ingin puasa. Orang tadinya sunnah puasanya tanggal 1 sampai tanggal 9. Dia nazar. Karena dia nazar jatuhnya jadi wajib. Puasa kodok nggak boleh digabung dengan puasa wajib. Makanya puasa kodok nggak bisa dikerjakan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ada puasa wajib. Begitu juga puasa di hari-hari nazar. Nah itu ya, waktu mengkodok puasa Ramadan. Apakah harus tatabu atau berurutan puasanya? Tentu para ulama ya sepakat ya ala annahu yustahabbu muwalatul qada au tatabu'uhu. Berurutan, utang 3 diurutin langsung, Senin, Selasa, Rebo, itu sunnah. Seluruh ulama sepakat itu sunnah. Kalau kita urut Senin, Selasa, Rebo udah selesai ya, biar nggak nunggu-nunggu lagi. Karena kalau dicicil-cicil kadang-kadang kita jadi lupa gitu. Udah bayar berapa ya? 1 apa 2 ya? Padahal baru bayar 1, 2 kayaknya. Ini kan ngabah ya. Setan suka berbisik. Nah, makanya disunahkan apa tuh? Berurutan. Jadi ada 2 sunnah kodok. Malam hari ini kita bahas. Yang pertama dipercepat, yang kedua berurut sunnah bukan wajib. Ya. Wa in sya'a farraqahu wa in sya'a tabahu. Tapi kalau yang nggak mau berurutan nggak apa-apa, terserah begitu. Yang berurutan sunnah, nggak berurutan juga tidak berdosa. Ya.
Ini perkara-perkara sunnah. Karena ini dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah fikih ditinggal kita nggak dapat dosa, dikerjain kita dapat pahala. Itu masalah fikih. Kalau dikatakan hazihi sunnah, ini adalah perkara sunnah. Dalil, nggak wajib kita tatabu ayat Quran yang berbunyi fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka bayarlah utang puasa di hari-hari yang akan datang setelah ibadah Ramadan selesai. Apakah ada yang mensyaratkan tatabu? Ada, Pak. Imam Hasan Al-Basri, imam tabi'in dari negeri Basrah, beliau mensyaratkan siapa yang mengqadha puasa Ramadan, syarat sahnya harus berurutan. 1, 2, 3. Kalau nggak berurutan nggak sah. Dalilnya mana nih? Imam Hasan Al-Basri bukan orang sembarangan. Dia termasuk tabi'in, generasi kedua. Kalau generasi pertama sahabat, dia generasi tabi'in, bahkan dia disebut imamnya para tabi'in. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada asar atau ucapan dari istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata, nazalat fa'iddatum min ayyamin ukhur mutatabi'at. Begitu. Jadi ayatnya ada yang dihilang tuh, Pak. Tadinya turunnya fa'iddatum min ayyamin ukhur itu mutatabi'atnya hilang gitu. Awal turunnya dulu kata Aisyah ada kalimat ini, bayar utang Ramadan di hari berikutnya setelah Ramadan berurutan begitu. Maka Imam Hasan Al-Basri berpegang syarat sah orang yang mengqadha puasa harus berurutan. Karena banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang dihapus. Tapi sebagian ulama masih mengamalkannya, ya, termasuk salah satunya Imam Hasan Al-Basri. Ya, kalau kita tentu mengikut jumhur ulama, ya, tidak wajib berurutan, tapi jatuhnya sunnah. Kalau kita kerjain dapat pahala tambahan. Itu tentang tatabu. Berikutnya, bagaimana kalau orang yang punya utang puasa keburu meninggal, belum sempat bayar udah meninggal. Apa yang harus kita lakukan nih? Terutama kita yang masih hidup. Nah, ini masuk bagian akhir nih, Pak. Man mata wa alaihi siyamu syai'in min Ramadan falahu halan. Orang yang meninggal dunia punya utang Ramadan, kondisinya ada dua. Perhatikan nih baik-baik. Kondisi yang pertama, ayyamuta qabla imkanis siyam. Dia meninggal dunia punya utang Ramadan, belum sempet dia mau bayar udah meninggal. Dia pengen bayar nih, sakit tanggal 3 Ramadan misalnya. Berarti dia nggak puasa tuh dari tanggal 3 sampai terakhir Ramadan. Selesai Ramadan masih sakit, begitu. 1 Syawal masih, dia udah punya pengen tuh. Pokoknya kalau saya sehat, saya langsung bayar Ramadan. Begitu tanggal 2 Syawal dia meninggal. Jadi belum ada kesempatan untuk bayar utang nih. Begini nih kondisi yang pertama nih. Dia pengen bayar tapi nggak punya kesempatan. Begitu. Imalidaikil waktu, entah karena waktunya sempit, ya, baru mau bayar 2 hari udah meninggal, waktunya sempit. Auli uzrin min marad, atau waktunya panjang, akhir Syawal dia baru meninggal, dia nggak bisa bayar dari tanggal 1 Syawal sampai akhir Syawal karena masih sakit, begitu. Terus sakit dan dokter bilang bapak nggak boleh puasa, bapak lagi sakit. Dia pengen bayar tapi nggak bisa, waktu sih ada, cuma karena sakit. Iya, nggak mampu dah begitu. Au ajzin,
ataupun perkara yang lain dia nggak sanggup berpuasa. Alasannya apa aja? Apapun alasannya, yang penting dia termasuk kategori orang yang nggak bisa puasa. Fala syai'a alaihi inda aksaril ulama li adami taksiri. Maka kondisi yang pertama ini hutangnya 0, begitu. Tidak dianggap. Jadi kalau dia meninggal nggak ada bawa utang puasa, begitu. Karena nggak ada kesempatan bagi dia untuk bayar puasa. Fala isma alaih. Dia nggak ada dosa sama sekali. Walaupun sebulan tadi hampiran dia tidak puasa Ramadan. Fasaqata hukmuhu ila ghairi badalin kal haji wa binaan alaihi in matal marid awil musafir wa lam yalzahuma qada. Maka kondisi yang pertama ini tidak perlu diqodok, gitu. Selesai. Kondisi yang kedua, ayyamuta ba'da imkanil qada fala yasumu anhu waliyuhu. Ada orang meninggal dunia punya utang puasa, waktunya cukup, dia kagak bayar-bayar, males, ya gak? Kelupaan misalnya gitu, ya gak? Dia nggak mau ngerjain nih, padahal ada waktu untuk puasa, ada, dia kagak kerjain. Maka keluarganya nggak perlu puasa untuk dirinya. Maka keluarganya nggak perlu gantiin puasa dia. Udah, orang dia udah kita bilangin, Bu, ibu punya utang puasa, bayar. Ntar keburu meninggal aja. Bener dia meninggal, gitu. Bener. Nah, maka orang yang seperti itu tuh udah punya waktu panjang untuk bayar puasa, nggak bayar juga karena malas, karena lupa, keluarganya nggak perlu bayarin puasa Ramadannya. Lam yajib shaumuhu inda aksaril fuqaha. Nggak wajib ya kita yang masih hidup berpuasa menggantikan qada puasanya dia. Walam yasih shaumuhu anhu inda Syafi'iyah fil jadid. Pendapat Imam Syafi'i di pendapat yang baru, kalau ada keluarganya yang gantiin puasa, puasanya kagak sah. Wah, jadi sia-sia. Pendapat Imam Syafi'i yang baru. Kalau yang lama boleh keluarganya gantiin puasa. Dalam hadis man soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang punya hutang puasa, maka digantiin sama siapa? Sama keluarganya, gantiin puasa. Itu pendapat yang lama. Tapi pendapat yang baru, mazhab Imam Syafi'i, puasanya tidak sah, gitu. Karena malesnya, orang males mau gimana lagi, Pak? Ya, ngapain kita puasain? Dia udah berdosa begitu, ya kan? Li hadisin, mana dalilnya wahai Imam Syafi'i? Ini ada hadis yang lain. Kalau tadi hadis yang pertama itu dipakai di pendapat, ya, di pendapat beliau yang lama, man mata wa alaihi syamun. Dalil yang pertama nih, siapa yang meninggal punya utang puasa, soma anhu waliyuhu. Itu hadisnya. Maka yang gantiin puasa keluarganya, walinya itu keluarganya dah, ahli warisnya, begitu. Tapi pendapat beliau berubah ketika di Mesir. Ada hadis yang beliau temukan berbunyi, la yusolli ahadun ala ahad. Orang nggak bisa sholat digantiin sama yang lain, gitu. Pak, saya nggak bisa sholat isya malam ini, tolong gantiin saya ya. Oh, nggak bisa, begitu. Itu hadis katanya. Wala yasumu ahadun an ahadin. Nggak boleh juga puasa digantiin sama orang lain, gitu. Walakin yut'amu anhu makan kulli yaumin mudmin hintah. Orang kondisi yang kedua ini cukup bayar fidyah atau bayar mud, begitu, makanan, ya. Makanya ketika meninggal dunia dia punya utang puasa,
berapa hari kita bayarin apa tuh? Fidyahnya, bayar fidyah mud begitu ya. 1 hari satu mud. Wa yustahabbu indal Hanabilah, tapi sunnah dalam mazhab Imam Hambali lil waliyyi ayyasuma anil mayyit. Dia boleh keluarganya gantiin puasa si mayit menurut mazhab Imam Hambali. Mazhab orang-orang Saudi saat ini, mazhab Imam Hambali membolehkan, bahkan disunahkan, yustahab, disunahkan keluarganya bayarin puasa. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i enggak, langsung bayar ya begitu. 1 mud. 1 mud itu 1 gini Pak beras. Kalau kita raup beras itu 1 hari begitu, 1 mud. Kalau gini setengah mud. Kalau segini 1 mud. Kalau sok 4 serokan. 1, 2, 3, 4 itu sok. Arba'atu amdad. Kalau mud nih 2 tangan gini nih. Dalam hadis kalau seandainya kalian bersedekah dengan seluruh emas yang ada di bumi ini, nggak bisa menandingi sedekah orang-orang muhajirin yang dulu membela Rasulullah, walaupun dia sedekahnya cuma setengah mud, setengah tangan dia doang gitu. Emas kita kumpulin, kita sedekah di jalan Allah, pahalanya masih kalah daripada pahala orang-orang muhajirin yang sedekahnya cuma 1,5 mud begini dalam hadis ya. Wala nasifahu, kata Nabi, nggak bisa karena dulu memang harta sangat dibutuhkan oleh Rasulullah untuk perjuangan saking dibutuhkannya, maka kalau dikeluarin pahalanya melimpah begitu. Makanya nggak bisa menandingi setengah mud orang-orang muhajirin ya Kak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan orang-orang muhajirin nanti di yaumil kiamah ya, orang-orang yang selalu membela Rasulullah. Amin ya robbal. Nah, jadi kondisi yang kedua, orang punya utang puasa Ramadan padahal punya kesempatan, dia nggak sakit, dia sehat, dia punya waktu luang, nggak kerjain puasa, meninggal, maka keluarganya cukup bayar 1 hari 1 mud tadi tuh ya. Dalam mazhab Imam Hambali disunahkan keluarganya gantiin puasa. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i maka kita cukup bayar apa tuh? Bayar fidyah ya. Nah, dari pendapat ini adalah pendapat baru ya, pendapat baru daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Selesai pembahasan tentang qada puasa Ramadan. Yang kedua masuk kafarat, tapi waktunya udah mau habis ya. Nah, nantilah pekan depan kita akan lanjutkan lagi. Ada ya 2 pertanyaan. Bagus. Yang pertama tentang puasa qada di bulan Syawal. Kalau dia nggak keburu puasa Syawal, maka dapat pahala Syawal. Kalau gantinya cuma 2 hari, kan sisanya masih panjang tuh, maka dia wajib tetap puasa 6 hari bulan Syawal. Ini bagi yang mepet begitu. Bagi yang mepet, puasa kodonya banyak, waktu buat puasa Syawalnya kagak sempet. Apalagi kita orang Betawi silaturahim dulu kan yang namanya bulan Syawal keliling, akhirnya nggak sempet, cuma bayar kodok doang, dapat di pahala puasa sunnah Syawal. Yang kedua, saya nggak bilang orang yang punya hutang sholat nggak perlu dibayarin fidyah, saya nggak bilang begitu. Jadi pahamin benar ucapan saya ya, nggak begitu ya. Yang saya bilang hadis Nabi, siapa yang punya utang sholat atau siapa yang nggak ngerjain sholat nggak boleh digantiin sama orang lain. Siapa yang nggak puasa nggak boleh digantiin sama orang. Itu yang saya bilang tuh. Jangan nanti di luar berbicara nggak ada fidyah yang ninggalin sholat. Kata siapa? Kata Ustadz Fikri. Padahal saya nggak bilang, wah ada rekamannya di sini, ya nggak.
Yang saya bilang nggak boleh bayarin sholat orang yang kagak sholat begitu. Ya orang dia nggak sholat masih kita bayarin, ngapain begitu? Nggak sah sholat kita jadinya kalau kita bayarin. Puasa kita gantiin juga nggak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau bayar fidyah utang sholat disamakan dalam mazhab Imam Syafi'i seperti hutang puasa. Lah kalau puasa aja kita bayar fidyah, sholat juga kita bayar fidyah begitu. Apakah dengan kita bayar fidyah dia beres di yaumil kiamah? Kita nggak tahu begitu. Urusan dia dengan Allah. Jangan nanti jadi alasan, ya Allah, aku udah dibayarin fidyah sama anak-anakku ahli warisku, maka jangan masukkan aku ke dalam neraka sakor. Oh, nggak bisa begitu. Mereka bayarin fidyah kepadamu itu bagian dari syafaat, memohon kepada Allah, ya Allah ampunin dosa dia nih begitu. Karena ninggalin sholat. Bukan berarti sholatnya tergantikan gitu. Enak kalau sholat gantian Pak. Banyak orang kaya yang mau ninggalin sholat ya kan. Duit gue banyak, gue bayar aja begitu. Nah, jadi fidyah sholat itu tetap hukumnya berlaku seperti fidyah puasa dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun apakah ini menggantikan kewajiban sholat dan puasa kita? Tidak bisa begitu. Tidak semudah itu gitu ya. Ini perlu disampaikan juga. Jadi kita jangan sampai bermain-main dengan kewajiban sholat dan kewajiban puasa. Aduh gampang dah, ntar bayar fidyah aja saya nggak. Ini hati-hati orang yang begini. Hati-hati nih. Ini berarti pemahamannya salah tentang pembahasan bayar fidyah. Alhamdulillah ditanya, jadi pemahaman kita jadi jelas dan sempurna, tidak sepotong-potong. Ada lagi pertanyaan? Bapak sampaikan itu memang sebagian pendapat dari ulama ya, bahwa tidak ada yang namanya fidyah sholat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ada begitu. Jadi kalau ada dari 4 mazhab, kita nggak boleh nolak tuh. Berarti dia benar, yang ini juga benar begitu. Dan kita yang bayar fidyah tadi meluruskan persepsinya, bayar fidyah ini bukan berarti dosanya beres begitu. Lah saya mau sedekah kepada orang lain ya nggak apa-apa, orang nggak boleh ditahan-tahan begitu ya. Dan dia ada dalam dasarnya mazhab Imam Syafi'i pendapat yang baru, bayar fidyah. Baik yang puasanya males bayar fidyah, yang sholatnya males bayar. Ini namanya hidayah, kita nggak tahu, makanya kita bersyukur. Alhamdulillah kita dapat hidayah bisa menjaga sholat. Di luar sana banyak orang yang males mengerjakan sholat. Pendapat Bapak itu ya ada pendapat dari ulama memang seperti itu. Tidak ada yang namanya fidyah sholat. Adanya cuma fidyah puasa karena ayatnya jelas ya. Fafidyatum min to'amu miskin walal lazina yutikunahu fidyatun to'amu miskin. Ada ayatnya kalau puasa. Kalau sholat kagak, ya kita terima. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ya, pendapat yang baru dibenarkan seorang membayar fidyah, dan itu kita nggak bisa menolak karena termasuk pendapat 4 mazhab ya fikih. Tinggal kita pilih mau yang mana nih kita nih. Ya terserah mau pakai mazhab Imam Syafi'i, udah nggak apa-apa, saya mau bagi-bagi beras juga buat jamaah begitu ya kan. Kapan nih bayarnya nih? Bagusnya tanggal hari pertama, malam pertama dia meninggal dunia. Bagusnya malam jangan tunggu sampai malam ke-7. Bagusnya malam pertama, karena malam lagi berat-beratnya dia tuh begitu. Lah kalau malam ke-7 dia udah enak-enakan, baru dikirimin fidyah, terlambat kata dia begitu. Kalau malam pertama, dia seneng banget. Mang gue lagi berat-berat nih begini nih, ditanya sholat, dikirimin fidyah, alhamdulillah. Begitu Pak ya. Itu kita luruskan, mudah-mudahan ya kita bisa menghargai perbedaan pendapat di antara
kita. Yang benar siapa? Semua kita benar selama ada pegangannya dari 4 mazhab. Tinggal Bapak tadi cari tahu itu pendapatnya siapa. Jangan cuma dengar doang, pelajari pendapat tersebut sampai tuntas sehingga benar-benar menjadi pegangan. Kayak kita nih benar-benar jadi pegangan karena ada kitabnya. Begitu. Kalau dia bilang begitu, kita terima di kitab mana ya kira-kira biar saya tadi pegangan ya. Demikian dari saya, lanjut lagi nanti berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.